Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri 1B Cirebon nomor 16 garing Pitsus strip anak garing 2016 garing PN titik CBN tanggal 7 Oktober 2016 bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2 16 garing Pitsus strip anak garing 2016 garing PN titik CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada anak Saka Tatal bin Bagja dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Saka Tatal bin Bagja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak Saka bin Bagja tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, 1 unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen warna merah Nopol E strip 4208BL, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 3 buah batu ukuran sedang, 1 buah handphone merek Nokia warna abu-abu biru, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip oranye, 2 buah aqua kosong dalam kurung bekas miras ciu, 2 buah kantong plastik bening kosong bekas miras tuak, 1 botol merek Sprite, 1 botol kosong Bicola ukuran besar, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah handphone merek Nokia warna hitam abu-abu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E strip 2843BJ, 1 buah helm merek KYT warna putih, 1 buah merek sweater warna biru dongker, 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama tersangka Sudirman bin Suratno dan kawan-kawan. Membebankan biaya perkara kepada anak Saka Tatal bin Bagja sebesar Rp2.500. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing Pitsus strip anak garing 2016 PT BDG tanggal 2 November 2016. 1. Bahwa terhadap putusan perkara nomor 250 garing Pitsus strip anak garing 2016 strip PT titik BDG tanggal 2 November 2016 Maret atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja tersebut. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon telah menjatuhkan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. 2. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atas putusan pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 2 16 garing Pitsus sus strip anak garing 2016 garing PN titik CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding nomor 2 50 garing Pitsus sus strip anak 2016 garing PT Bandung titik atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Dilanjutkan dengan rekan kami Bapak Yasin. Sebentar ya.
Tentang dakwaan. Sebentar. Tentang dakwaan. Pemohon ngantuk? Nggak apa-apa, pindah ke situ kalau ngantuk. Kayak sepertinya tidak nyaman gitu ya. Mungkin mengingat yang lalu. Ya, silahkan lanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia. Tentang dakwaan. Satu, dakwaan pertama, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diatur di dalam ancaman hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 338 ayat 1 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Dakwaan kedua, primer, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih subsidiar, perbuatan anak Sakatatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak konstitusional terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Bahwa Mahkamah Agung adalah iudex juris yang hanya memeriksa penerapan hukum dan tidak memeriksa fakta iudex juris, menguji terhadap putusan iudex paste, baik dari segi hukum formil dalam kurung formalitas regreh maupun dari segi hukum material regreh. Dalam hal ini, iudex paste Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam iudex paste Pengadilan Tinggi dan pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku pengadilan tingkat banding. Tenggang waktu peninjauan kembali bahwa di dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya peninjauan kembali. Bahwa dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf A, B dan huruf C KUHP, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Di dalam ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHP telah ditegaskan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Yang mulia untuk dilanjutkan. Kami lanjutkan tentang bukti baru novum pada permohonan peninjauan kembali. Bahwa dalam persidangan dari Judek Fakti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung sampai pada persidangan Judek Juris
Majelis Kasasi ditemukan oleh pemohon peninjauan kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan. Apabila bukti baru tersebut atau novum disampaikan pada saat persidangan, maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga majelis hakim judek juris dan judek fakti dapat memutuskan yang sebaliknya. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati. Dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di rumah sakit Gunung Jati, Cirebon, yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon, tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Sakatata terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di showroom belakang Jalan Perjuangan Cirebon. Novum foto kedua. Bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan kematian Vina. Novum ketiga, Vina di rumah sakit Gunung Jati. Dengan keterangan penjelasan novum ketiga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan et repertum Vina Dewi Arsita yang menerangkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung. Untuk selanjutnya di novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan. Novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Itha Silvia yang menerangkan pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm ke dalam 4 cm dasar tulang, terdapat jembatan jaringan warna merah, tampak tulang kering patah dan tampak pendarahan aktif. Bukti novum ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara akuo. Untuk selanjutnya novum kelima. Novum kelima, motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Novum tersebut sesuai dengan keterangan saksi anggota kepolisian Polres Cirebon yang bernama Suja Taufik dan Yudo. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk. Dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon, saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pitsus Anak garing PN Cirebon, terdakwa anak Sakatatal bin Bagja.
kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa, pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk dengan menerangkan bahwa rekaman tersebut yang diperoleh Dedi Mulyadi yang didapat di lapangan bahwa jika ada orang lain selain 5 terpidana dewasa terdapat saksi lainnya, yaitu anak dari Bapak RT setempat yang ikut nongkrong di depan SMP N11, namun saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan pengadilan. Dilanjutkan. Nanti ada orang.